Nah, kali ini kita akan memperbaiki satu unit dispenser lagi ya. Ini tipenya AWDC 505. Nah, ini keluhannya keluar asap. Nah, jadi keluar asapnya katanya dari sini. Kita akan coba buka dulu ya. Untuk penutup modulnya di bagian sini. Kita lihat yang hangusnya di bagian mana. Atau kosletnya di bagian mana. Nah, setelah kita buka, ternyata hangus di bagian sini. Nah, ini relay ya yang hangus ini. Jadi ini hidup, cuman hangus, keluar asap. Nah, ini relaynya rusak. Ini relay yang kotak hitam, ini relay 12 volt. Kita akan buka dulu, kita cari tahu apakah ada komponen lain lagi yang rusak atau cuman relay saja yang rusak. Nah, ini sudah keluar PCB-nya. Nah, kita lihat. Nah, yang hangus. Nah, jadi karena kita akan memperbaiki, jadi kita lepas dulu semua soketnya ya. Kita lepas. Nah, tapi sebelum, mungkin teman-teman sebelum lepas semua soketnya, bagusnya dipoto dulu untuk bagian kabelnya, posisinya di mana, biar tidak keliru saat proses pemasangan kembali. Nah, jadi ini kita cabut semua. Nah, ini sudah PCB-nya sudah tercabut. Nah, kalau teman-teman lihat di sini relaynya hangus ya, terbakar. Tapi pius aman. Jadi ini power supply-nya bagus. Cuman bermasalah di bagian panasnya atau bagian relay. Jadi relay ini berfungsi sebagai switch untuk pemanas. Jadi perintahnya dari sini. Nah, jadi di sini dia hangus. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat juga untuk transistor di sini ini Q2. Ini nilainya 8050 ya, ini hangusin. Nah, itu di tengahnya seperti ada titik. Nah, jadi yang ini seperti ada titik ini tengahnya. Nah, ini rusak ini ya. Transistornya ini rusak. Jadi kalau kita cuma mengganti relaynya saja tapi tidak mengganti ini panasnya sampai 99. Sampai overheat. Panasnya sampai mendidih untuk tabung pemanasnya. Karena dari sini rusak 8C 80 transistor 8050 yang rusak. Ini Q2. Kode papan PCB-nya itu Q2. Ini hangus ini. Nah, jadi ini kita akan ganti juga. Nah, karena di lokal susah kita dapat untuk transistor jenis SMD seperti ini, jadi kita akan pakai 8050 yang versi berdiri atau yang kakinya panjang ya, bukan SMD. Nah, relaynya ini kita akan ganti dulu yang lebih mudahnya. Sesudah itu kita ganti transistor yang ini.
Nah, ini untuk relaynya sudah tercabut nih, posisinya hangus ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan relay untuk penggantinya. Nah, kalau mau juga mungkin teman-teman cari relay ini susah di lokal. Yang di lokal itu kebanyakan kakinya 5. Di sini ada tambahan kaki 1. Nah, di bagian sini itu ada tambahan kaki 1. Itu bisa dipakai juga, teman-teman. Tinggal kakinya itu tinggal dihilangkan saja atau dibengkokkan saja sehingga dia tidak berfungsi. Jadi tetap kaki yang lain difungsikan. Jadi kalau misalnya relay 4 kaki tidak ditemukan, pakai yang 5 kaki yang penting bentuknya sama. Ini kita pasang. Nah, relaynya sudah terpasang. Berarti kita masuk di penggantian untuk transistor 8050 yang SMD yang kecil ini ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan solder biasa saja untuk mencabut ini. Ini gampang juga ya. Nah, transistornya sudah tercabut. Untuk transistornya itu kecil sekali ya. Transistor SMD dengan nomor atau kode transistor C8050. Nah, di sini saya akan mengganti transistor ini tadi 8050 yang SMD dengan transistor yang model seperti ini yang biasa ya, S8050. Nah, ini untuk posisi kakinya ini tidak bisa kita ikut langsung pasang begitu. Kita harus cari tahu dulu posisi kakinya atau pinnya ya, kayak basis, emitor, kolektornya. Nah, di sini sudah saya gambarkan untuk kakinya ya. Nah, kalau untuk SMD, jadi yang di sini itu kolektornya, di sini emitornya, di sini basis. Nah, sedangkan yang versi begini tadi, nah di sini emitor, di tengah basis, di sini kolektor. Jadi kita akan menyesuaikan kakinya ya. Jadi ini tidak boleh kita sembarang pasang, kita harus cocokkan. Jadi yang ini dia akan mengikut posisi kaki di sini, posisi kaki di papan PCB sini. Nah, jadi kita akan mengikuti posisi kaki, input basis emitter kolektornya sesuai dengan pin dari 8050 yang SMD. Jadi yang ini mengikut ya. Nah, jadi untuk pinnya di sini, ini kita udah mulai dari sini. Ini emitor, di tengah basis, paling ujung sini kolektor. Basis, emitor, basis, kolektor. Nah, jadi kita akan aplikasikan ke sini ya, ke sini. Nah, ini untuk kolektornya, di sini basis, di sini emitor.
Oke, nah kita akan pasang. Nah, ini tadi kan kolektornya ya, dia di atas. Terus jadi ini dia kakinya terputar ya, terputar-putar. Ini caranya kalau misalnya kita tidak menemukan yang SMD, atau mungkin di pasaran kosong, tidak ada stok, dan unitnya mau buru-buru dipakai, kita bisa pasang ini. Dan lebih tahan ini dibanding yang SMD kalau menurut saya ya. Dan ini lebih banyak kita jumpai di lapangan, di lokal, dibanding yang SMD. Nah, jadi seperti ini kakinya. Jadi saya putarnya seperti ini ya. Nah, ini kita akan potong kakinya. Dia lebih sulit kalau pasang panjang ternyata. Kita potong saja. Nah, kita potong pendek begini ya. Nah, jadi posisinya kurang lebih berselang begini. Nah, untuk kakinya seperti ini. Tapi mungkin teman-teman nanti bisa ikut datasheetnya saja. Yang penting bisa mengikuti ininya ya. Ini karena kakinya kecil, mungkin tidak jelas di kamera ya. Yang penting teman-teman bisa ikuti untuk skemanya ini. Atau data bisa cari datasheetnya di Google juga bisa. Jadi kakinya kita mengikut yang ini, mengikut ke sini. Nah, jadi ini naik ke sini, basis ke sini, ini ke sini, monitornya. Nah, jadi ini sudah terpasang. Nah, posisinya kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman cukup perhatikan, usahakan kakinya jangan sampai bersentuhan ya. Bersentuhan satu sama lain agar tidak korslet. Jadi kita perhatikan secara detail, jangan sampai ada yang korslet. Setelah kita yakin tidak bersentuhan, karena kakinya tadi kita pelintir-pelintir, baru kita pasang. Nah, saatnya kita proses pengetesan. Untuk karet ini, pelapis kunnya ini mungkin bisa dilepas saja kalau yang hangus ini.
Ini skun nyaman ya, ini cuman karetnya saja yang hangus. Saatnya kita pasang kembali untuk papan PCB. Ini kita tidak usah pasang ke dalam dulu ya, kita pasang di luarnya saja dulu. Nah ini posisi soketnya jangan sampai terbalik ya. Nah ini soketnya sudah terpasang, hitam, biru, kuning, putih, merah ya. Sama kalau untuk pin di sini untuk ini saklar pintu, di sini water level, di sini termistor untuk coolnya. Nah di sini display. Nah kita akan coba dulu. Nah ini sudah saya colok. Kita lihat depannya. Nah di sini suhunya sudah naik ya. Dari 37, 38, 39, 40 ini suhunya sudah naik ya. Ini sudah naik. Tinggal kita lihat nanti dia matinya atau berhentinya di angka berapa, di suhu berapa. Lampu untuk indikator panasnya berhenti juga. Kita akan lihat nanti panasnya berhenti di suhu berapa. Seharusnya dia berhenti di angka 92 ya, atau 93, 90-an lah ke atas. Yang penting jangan sampai 99. Nah, untuk temperaturnya sekarang di angka 86 ya. Kita akan lihat. Naik lagi 87 ya. Sekarang sudah 90, 91, nah 92. Nah 92 indikatornya berhenti. Jadi panasnya sampai 92, 93, 92, 93. Nah jadi ini unitnya sudah normal ya. Nah kalau misalnya ternyata angkanya naik terus sampai 99, itu berarti overheat, terlalu panas. Nah kemungkinan transistor tadi yang kita pasang itu salah, posisinya salah, atau mungkin dia rusak atau tidak cocok. Nah jadi setelah kita tadi mengganti transistornya dengan relay, jadinya sudah bekerja dan panasnya sampai 93. Nah itu posisi tadi transistor yang kita pasang ya. Sekarang kita akan tinggal merapikan ke dalam. Nah, oke, ini kita tinggal masukkan ke dalam saja. Nah jadi mungkin teman-teman bertanya apakah transistornya itu mengenai casingnya. Itu tidak mengenai casingnya ya, karena ada jarak antara papan PCB dengan casingnya. Nah tapi kalau ternyata transistor tadi kita tidak potong, itu wajib kita bengkokkan, kita miringkan agar tidak mengenai casingnya. Nah karena tadi kita potong, jadi posisinya aman. Jadi mungkin itu perbaikan untuk dispenser Sanken dengan keluhan relaynya hangus dan disertai dengan transistor 8050 ikut jebol. Jadi kita tidak mengganti ininya saja, tetapi mengganti transistornya juga. Nah tapi ada juga kadang kasus lain itu cuman rusak di bagian relaynya saja, tapi transistornya aman. Nah kalau misalnya transistornya rusak, itu wajib kita ganti juga. Karena kalau kita tidak ganti, kita cuma mengganti relaynya saja,
itu panasnya akan overheat, terlalu panas. Nah, jadi solusinya ya kita mengganti transistornya. Nah, jadi jenis transistornya tadi itu ya 8050. Nah, kalau kita tidak dapat di pasaran yang jenis SMD, jadi kita bisa mengganti dengan yang model lain. Jadi kita tinggal mengikuti datasheet untuk kakinya, jadi kolektor, emitter, basis. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya.